Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di pembelajaran PAI untuk kelas 11. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak buatkan video untuk pembahasan kisi-kisi. Kita langsung saja ke kisi-kisinya. Oke, untuk kelas 11 SMA nanti akan ada 30 soal yang harus kalian jawab di uji pakai kompetensi. Kita ke yang pertama, yaitu sebutan lain hari akhir. Oke, hari akhir di sini nanti kita kenal juga dengan yang namanya hari kiamat, dimana nanti pada hari itu seluruh isi alam semesta akan hancur. Oke, tidak ada yang tersisa satupun. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya nanti gunung-gunung yang besar itu akan terbang seperti aneh-aneh. Nah, dalam Islam sebutan ini banyak nanti tentang hari akhir. Tadi yang pertama bisa hari kiamat. Nanti di sini ada dua, ada sugro, ada kubro, kiamat kecil dan kiamat besar nanti. Nanti nama lainnya bisa hari pembalasan, hari perhitungan dan sebagainya. Nah, oke, kemudian nomor 2, batas antara alam dunia dan alam akhirat ini disebut dengan alam barzah. Kemudian perintah yang terdapat dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 7. Ini silahkan kalian buka. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab. Nah, itu apa makna dari fa'idza faragta fansab? Nanti silakan dibuka Quran terjemahannya. Kemudian hari perhitungan amal. Perhitungan di sini disebut juga dengan hisab. Nanti apapun yang akan kita perbuat, apapun yang kita perbuat di dunia ini, pada dasarnya pada nantinya akan dihitung. Kemudian istilah kiamat kecil tadi sudah ada. Sugro, misalnya di sini contohnya adalah kematian seseorang. Kematian seseorang. Nah, itu merupakan contoh kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian tanda kiamat kubro ini yang pasti, misalnya matahari terbit dari sebelah barat, terbit dari barat, munculnya Dajjal dan lain-lain. Kemudian tanda kiamat, nah ini belum pasti nih, tanda yang besar atau tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda kecil sekarang sudah muncul, sudah bermunculan. Misalnya munculnya hewan melata, LGBT tidak ditentang, itu ada pokoknya. Oke, kemudian atau misalnya nih, bangunan-bangunan yang ada di sekitar Ka'bah itu lebih tinggi. Manfaat jujur yang pasti dapat kita memperoleh kepercayaan dari orang. Kalau hari tasyrik ini berkaitan setelah hari raya Idul Adha 11, 12, 13 Zulhijjah. Adab ketika berjanji. Oke. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan nama Allah, tapi harus ditepati. Intinya harus ditepati. Oke, untuk 11, 12, 13 ini berkaitan dengan Quran surah At-Tin. Oke. Nah, ini 11, 12, 13 berkaitan dengan surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun wa Turi Sinin sampai akhir. Yang pertama ada arti dari surah At-Tin itu sendiri, nanti silahkan dibuka arti dari At-Tin. Kemudian makna. Nah, kalau berkaitan dengan makna ini bisa kalian baca artinya, arti per ayatnya. Arti per ayat. Kemudian implementasi ini juga merupakan bagian dari arti. Oke.
kita bisa memahami implementasi atau maknanya nanti dari kita membaca dulu artinya. Implementasi itu bisa berupa contoh nanti, atau hal yang berkaitan dengan ayat tersebut. Kemudian pemberian pahala ini diberikan kepada yang beramal soleh. Oke, kemudian hadis menuntut ilmu silahkan dicari, misalnya utslubul ilmi walau bisin, macam-macam nanti. Oke, dari buaya hingga yang lahat dan sebagainya. Nanti tinggal dicocokkan dengan opsi jawaban. Kan dengan opsi jawaban. Oke, kemudian di nomor 16 sama juga berkaitan dengan orang yang berilmu. Tentunya pasti ada beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lebih tahu. Oke, ini pasti nih. Kemudian yaumul ba'ats. Nah, tadi kan ada tuh nama-nama lain dari hari kiamat. Salah satunya adalah yaumul ba'ats. Apa sih yang dimaksud dengan yaumul ba'ats? Itu silahkan dicari. Kemudian 18, 19 ini berkaitan dengan qanaah atau merasa cukup. Merasa cukup atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita diberikan rezeki sekian, ya kita tetap syukuri. Kemudian ketika bertambah tetap disyukuri. Kalau bisa dari tambahan itu kita sisihkan juga untuk orang yang orang yang memerlukan. Nah, itu merupakan contoh sikap qanaah. Kemudian istilah lain sikap tenggang rasa, nanti silahkan dicari. Toleransi, nah ini berkaitan dengan Quran surah Al-Kafirun. Oke. Implementasi itu bisa berupa contoh. Gimana sih contoh sikap toleransi? Nanti macam-macam, toleransi beragama maka contohnya. Kemudian contoh kiamat kecil di sini misalnya tadi kata Bapak adalah kematian. Hari di mana seluruh manusia dikumpulkan. Ini disebut dengan apa? Ya, nanti dikumpulkannya di padang mahsyar. Kemudian tiupan kedua sangkakala itu menandakan apa? Hari kebangkitan. Kemudian istilah berbakti kepada orang tua, ini Quran surah Luqman. Nanti silahkan dicari. Zakat mal itu adalah zakat harta. Oke, nah kemudian 27, 28 dan 29 sampai 30 ini berkaitan dengan zakat. Oke, di sini baik zakat mal atau harta. Oke, nanti masing-masing pengertian besarannya, rukun dan syarat. Nah, ini silahkan kalian cari. Oke, itu berkaitan dengan kisi-kisi untuk mapel PAI. Bapak buatkan videonya bagi yang belum bisa bergabung kemarin. Oke, untuk kisi-kisi PAI Bapak cukupkan untuk kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.